Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada halaman yang ke-76 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada pembahasan hal. Sebelumnya, bahwa hal ini merupakan isim nasab. Isim yang harus dinasab pada susunan sebuah kalimat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hal macam-macam daripada hal. Musannif mengatakan pada kaidah yang kedua, al-halu thalathatu anwa'in. Hal ada 3 macam. Yang pertama, ismun dhahirun kama fil amsilatis sabiqati. Yang pertama adalah isim dhahir. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah lalu. Wal ismu dhahiru alladhi yaqa'u halan yakunu adatan wasfan nakiratan. Dan isim dhahir yang bisa menjadi hal biasanya berupa sifat dan nakirah. Kaqaimin, seperti kata qaim, berdiri. Wa dhahirin, seperti kata dhahirin, nampak. Wa muntasirin, seperti lafaz muntasirin, menang. Wa salimin, seperti lafaz salim, selamat. Wa hasanin, seperti lafaz hasan, baik. Wa maktubin, seperti lafaz maktub, yang ditulis. Wa mahbubin, atau seperti lafaz mahbubin, yang dicintai. Wa makruhin, atau lafaz makruhin, yang dibenci. Ila akhirihi, dan seterusnya. Wa hadzal wasfu, dan sifat ini yakunu mutanakkilan, sifat yang selalu berpindah-pindah. Yaitu la yakunu mulaziman, tidak harus senantiasa ada. Lil muttasafi bihi, yang tersifati dengannya. Bal, bahkan. Yadullu, menunjukkan. Ala hayatihi, sekedar menunjukkan kondisinya dia. Waqta hudutsil fi'li faqat, ketika waktu terjadinya perbuatan. Wahuwa, dan dia yutabiku sahibal hali, dan hal itu harus menyesuaikan pada sahibul hal. Fin nau'i, pada nau, jenisnya. Wa fil adadi, dan pada bilangannya. Mithlun, contohnya. Adatit ta'iratu salimatan, pesawat itu kembali dalam kondisi selamat. Adatit ta'iratani salimataini, 2 pesawat itu kembali dalam kondisi selamat. Adatit ta'iratu salimatan aw salimatin,
beberapa pesawat itu kembali dalam kondisi selamat. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di sini membicarakan tentang macam-macam daripada hal. Hal ini bisa berupa dari apa saja. Baik. Maka yang pertama, hal bisa dari ismin dhahirin. Hal ini bisa dari isim dhahir. Kama fil amsilati sabiqah, sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Hal yang pertama dari isim dhahir. Dari contoh yang pertama kita bicarakan, ini semuanya dan contoh yang ada pada kitabnya dan contoh yang telah kita berikan, maka itu merupakan hal dari isim dhahir. Hal dari isim dhahir. Yaitu sebuah kalimat bukan dari jumlah dan juga bukan dari sibuhul jumlah. Itu yang namanya isim dhahir. Nah, makanya di situ wal ismu dhahiru alladhi yaqau halan, dan isim dhahir yang menjadi hal adalah wasfan nakiratan. Makanya dari sini ingat pada pengertian hal yang pertama, bahwasanya pengertian hal itu adalah isim. Nah, isim, maka apakah semua isim ini bisa menjadi hal? Maka isim untuk bisa menjadi hal ternyata tidak semua isim. Ternyata tidak semua isim. Ternyata di sana para peserta pembelajaran bahasa online, ternyata ada isim dhahir yang bisa menjadi hal, ada isim dhahir yang tidak bisa menjadi hal. Nah, isim dhahir yang bisa menjadi hal ini isim yang seperti apa? Maka dari sini syarat hal dari isim, maka yang pertama ayyakunal ismu mushtaqan. Isim dhahirnya ini adalah dari isim mushtaq. Dari isim mushtaq. Yang kedua, ayyakunal mushtaqu wasfan. Yang kedua adalah isim mushtaqnya ini dari isim yang menunjukkan arti sifat. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, bahwa isim mushtaq itu ada yang menunjukkan arti sifat, ada yang tidak menunjukkan arti sifat. Isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat, inilah yang bisa menjadi hal. Nah, isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat, ini apa saja? Kita ingatkan. Musannif telah mengingatkan. Seperti qaim. Qaimun ini berarti isim fa'il. Berarti isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat, satu isim fa'il. Isim fa'il bisa menjadi hal. Qaim. Dhahirun ini isim fa'il juga. Muntasir isim fa'il yang lebih dari 3 huruf.
Salimun, isim fa'il, isim mustaq dari si sifat. Kemudian hasan dari sifatul musyabbahah. Wa maktub, maf'ul, berarti isim maf'ul. Mahbub, makruh, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hal itu kalau dari isim dohir berarti ayyakuna isman mushtaqan. Harus dari isim yang mushtaq. Thanian, yang kedua, ayyakunal ismu wasfan. Isimnya ini, isim mushtaqnya menunjukkan arti sifat. Menunjukkan arti sifat. Bisa dari isim fa'il, bisa dari sifat musyabbahah, bisa dari siyagul mubalaghah, bisa dari isim maf'ul, dan bisa dari isim tafdil. Dan ini merupakan isim mustaq yang menunjukkan arti sifat. Taib. Jadi itu. Kemudian sifat ini adalah ayyakuna sifatan mutanakkilan. Arti sifat yang mutanakil adalah sifat yang tidak senantiasa ada pada diri yang disifati. Kenapa? Karena hal ini adalah hanya sekedar menerangkan kondisi ketika terjadinya perbuatan saja. Contoh pada kalimat hadaral ustadu mutabassiman. Hadaral ustadu mutabassiman. Al-ustadu marfu' sebagai fa'il. Mutabassiman ini nasab sebagai hal. Mutabassiman di sini sebagai hal karena terpenuhi syarat. Yang pertama adalah isim, yaitu berupa isim dhahir, dia isim mushtaq, menunjukkan arti sifat dari isim fa'il. Nah, sekarang apakah mutabassiman ini sifat yang senantiasa ada pada diri seorang ustaz? Maka kita katakan tidak. Nggak selamanya ustaz itu tersenyum. Ya, terkadang tertawa, terkadang sedih, terkadang ini, terkadang itu. Nggak selamanya dia tersenyum. Berarti mutabassim, tersenyum ini adalah yang disebut dengan sifat mutanakil. Sifat yang tidak selalu ada pada diri yang disifati. Baik, jadi itu yang dimaksud dengan sifat yang mutanakil. Baik. Perhatikan pada kemudian yang berikutnya. Wa huwa yutabiqu sahibal hali fin nau'i wa fil adad. Dan hal ini harus menyesuaikan dengan sahibul hal. Hal harus menerangkan harus sesuai dengan sahibul hal fin nau' pada jenis. Wa fil adad dan juga pada bilangan. Limadha, kenapa? Karena yang namanya hal itu harus ngikut yang memiliki keadaan. Hal harus mengikuti pada sahibul hal dalam bilangan. Berarti kalau sahibul halnya mufrad, halnya mufrad. Kalau sahibul halnya itu mutsanna, berarti halnya mutsanna. Kalau sahibul halnya bentuk jama, maka dia halnya harus jama. Wa finnau, dan pada jenis. Kalau sahibul halnya mudzakkar, maka halnya mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannats, maka halnya juga muannas. Al-muhim, al-halu yutabiku sahibal hali fin nau'i wal adadi. Hal itu senantiasa
menyesuaikan pada sahibul hal dalam nau jenis dan pada bilangan. Sebagaimana pada contoh yang disebutkan oleh musannif di situ. Adatit ta'iratu salimatan, salimatan mufrad, ta'irah mufrad. Salimatan muannas, at-ta'irah muannas. Kadzalika adatit ta'iratani salimataini, at-ta'iratani mutsanna, salimataini mutsanna. At-ta'iratani muannas, salimataini muannas. Adatit ta'iratu salimatan aw salimatin. At-ta'iratu jama, salimatin adalah bentuk jama. Baik, jadi itu pada kondisi daripada hal yang pertama, yaitu harus dari isim. Yang pertama adalah kondisinya dari isim dhahir. Bisa selain daripada yang dimaksud dengan isim dhahir adalah selain daripada jumlah dan sibhul jumlah. Berarti isim dhahir yang bisa menjadi hal adalah isim yang nakirah, kemudian isim yang mushtaq, kemudian isim yang menunjukkan arti sifat. Baik. Kemudian waqad taji'ul halu masdaran au nakiratan au isman jamidan nakiratan wa hada qalilun. Kemudian kita lanjutkan waqad taji'ul halu masdaran nakiratan. Terkadang hal itu bisa dari bentuk masdar yang nakirah au isman jamidan nakiratan atau isim jamid nakirah. Wa hada qalilun, dan ini sedikit. Misal hattalatil amtaru baghtatan. Hattalatil amtaru baghtatan. Baghtatan masdarun wa hiya halun mansubatun bil fathati. Yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Sirran masdarun halun mansubatun bil fathati. Alaniyatan masdarun halun mansubatun bil fathati. Kemudian sirna yadan biyadin. Sirna yadan biyadin. Yadan ismun jamidun nakiratun wa hiya halun mansubatun bil fathati. Baik. Wa qad tajul halu masdaran nakiratan au isman jamidan nakiratan wa hada qalilun. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah berikutnya adalah kaidah yang keluar daripada asal. Artinya, kaidah yang pertama kita telah menyebutkan bahwa hal itu bisa dari isim dhahir. Dan biasanya isim dhahir yang menjadi hal adalah isim mushtaq, kemudian menunjukkan arti sifat. Nah, ternyata qad taji'ul halu masdaran au isman jamidan. Ternyata terkadang hal itu tidak datang dari isim mushtaq. Ternyata hal itu bisa dari isim jamid, yaitu berupa masdar atau isim dzat. Masdar atau berupa isim dzat. Nah, apakah boleh? Maka kita katakan boleh, tapi dengan syarat. Tapi dengan syarat. Pada asalnya bahwa hal itu datang dari isim mushtaq. Tidak boleh hal itu datang dari isim jamid. Ini asalnya. Tapi ternyata
Kenyataannya adalah bahwa hal ini ada yang dari isim jamid. Apakah boleh? Kita katakan boleh. Silahkan, boleh saja. Hal dari isim jamid ini boleh. Entah itu isim jamidnya dari masdar, ataukah isim jamidnya ini dari isim dzat atau isim jenis selain daripada masdar. Tapi dengan syarat. Makanya musannif itu mengatakan wahada qalilun, dan ini sedikit. Berarti tidak semua masdar bisa menjadi hal, dan tidak semua isim jamid atau isim dzat atau isim jenis bisa menjadi hal. Maka dari sini, kapan isim jamid ini bisa menjadi hal, atau kapan masdar bisa menjadi hal, dan kapan isim dzat atau isim jenis ini bisa menjadi hal. Dan ini yang harus diperhatikan. Ternyata tidak sembarangan. Ternyata tidak semua isim jamid, tidak semua masdar bisa menjadi hal. Harus ada syarat. Kalau terpenuhi syarat, maka silakan untuk bisa menjadi hal. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak boleh menjadi hal. Nah, sekarang tinggal apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya cuma satu, yaitu ayyakunal masdaru atau ayyakuna ismul jamidu muawwalan ila ismin mushtaqin. Isim jamidnya atau isim jamid ketika dia ingin menjadi hal, maka harus isim jamid yang memiliki makna pada isim mushtaq. Harus memiliki makna isim mushtaq. Isim mushtaq. Kalau tidak, maka tidak bisa. Kenapa? Karena tidak semua isim jamid ini memiliki makna isim mushtaq. Semuanya isim jamid. Masdar. Isim jamid itu kan masdar atau isim dzat. Maka tidak semua masdar, tidak semua isim jamid, tidak semua isim dzat memiliki makna seperti isim mushtaqnya. Makanya muawwalan ila ismil mushtaq. Dia punya makna isim mushtaq apakah tidak? Makanya di situ baghtatan bimakna mufajiatan, secara tiba-tiba. Taib, yunfikuna amwalum sirran wa ala niyatan. Sirran wa ala niyatan wa sirran ini adalah memiliki makna seperti isim mushtaqnya. Taib. Begitu juga pada sirna yadan biyadin. Yadan biyadin, sirna yadan biyadin. Yadan biyadin dia memiliki mana dari isim mushtaq. Sirna yadan biyadin, sirna mujtami'ina. Sirna mujtami'ina. Baik, jadi itu adalah kondisi daripada hal apabila ingin dari isim jamid. Maka yang harus kita perhatikan adalah fil asal. Pada asalnya hal itu tidak boleh dari isim jamid. Dia dari isim, harus dari isim mushtaq. Kalau ingin dari isim jamid, maka harus muawwalan, harus memiliki makna yang sama seperti isim mushtaqnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.